Kalau mau menang, ya Anies AHY, itu kata Majelis Tinggi Partai Demokrat. Ini dukungan yang serius atau bersyarat, tapi secara formal Demokrat sudah mendukung Anies. Bagaimana menurut kalian? Apakah dukungan ini akan menghadirkan kemenangan untuk Anies atau hanya sebatas janji-janji supaya AHY menjadi wakilnya? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Dinamika di Partai Demokrat kita bisa membaca. Di situ ada sebuah keputusan yang hebat. Maksudnya secara formal sudah mengatakan sudah mendukung Mas Anies, tapi masih berharap AHY menjadi wakilnya. Ayo kita baca di beberapa media. Selanjutnya nanti kita berikan solusi. Apakah AHY yang ditampilkan atau pokoknya Anies Baswedan kemudian biar mencari. Pertama kita melihat di Tempo, Majelis Tinggi Partai Demokrat kalau mau menang ya Anies Baswedan AHY. Itu yang disampaikan oleh Majelis Tinggi. Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Malarangeng mengatakan sosok calon wakil presiden diserahkan sepenuhnya pada Anies Baswedan. Kendati demikian, Andi menyebut partainya sudah menyampaikan jika ingin menang maka pasangan yang disodorkan pada 2024 hendaknya Anies bersama Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono AHY. Jadi sebetulnya sudah memberikan sepenuhnya kepada Mas Anies untuk memilih, tapi ini sebuah syarat. Tapi kita lihat di media lainnya, di Kompas, Demokrat resmi dukung Anies sebagai capres pemilu 2024. Kalau ini sudah final. Kemudian di terakhir adalah membalas pujian antara AHY dengan Anies Baswedan. Kalian memilih yang mana? Antara yang pertama, kedua, dan ketiga? Oke, kita pilihkan yang terakhir saja. Nanti yang lain untuk menambah. Membalas pujian antara AHY dengan Anies Baswedan. Ini sebuah berita yang ditunggu-tunggu. Bagaimana keputusan Partai Demokrat? Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono kian akrab dengan Anies Baswedan. Keduanya baru saja melakukan pertemuan kembali dan saling memuji satu sama lain. Untuk diketahui, Anies mendatangi kantor DPP Partai Demokrat Kamis. Kedatangan Anies itu dalam rangka memperkenalkan sekaligus membahas hasil rapat Majelis Tinggi Partai Demokrat yang memutuskan dukungan terhadapnya. Di sini ya. Momen saling puji itu terjadi usai pertemuan dilakukan Anies dan AHY memberikan keterangan pers menyampaikan apa saja yang dibahas dalam pertemuan dengan Majelis Tinggi Partai. Anies puji AHY putra terbaik bangsa. Awalnya Anies menyampaikan pesannya setiap berkunjung ke DPP Demokrat. Anies mengatakan dirinya selalu teringat pada masa di mana Susilo Bambang Yudhoyono menjabat sebagai Presiden Indonesia. Ini inspirasinya. Setiap kali berkunjung ke partai atau ke DPP Partai Demokrat, apalagi tadi bersilaturahmi khusus dengan Majelis Tinggi, kita teringat pada masa Pak SBY, pada masa Partai Demokrat konsisten menjadi contoh di dalam menjaga demokrasi, baik saat berada di dalam pemegang kekuasaan maupun saat menjadi penyeimbang kekuasaan, kata Anies di DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi Jakarta. Anies mengatakan SBY menjadi presiden pertama yang dipilih secara langsung oleh rakyat dalam pemilu 2024 atau 2004. Apakah dikasih ya? Kita lanjutkan dulu. Anies juga menyebut pada saat menjabat SBY tidak hanya menjaga demokrasi namun juga etika demokrasi dan netralitas. Ini tidak lepas barangkali dari sejarah bahwa
Beliau Pak SBY adalah Presiden Indonesia pertama yang dipilih secara langsung oleh rakyat di dalam pesta demokrasi tahun 2004 waktu itu. Dan sekarang selama memegang amanah sebagai pemimpin negeri ini, Pak SBY bukan hanya menjaga aturan demokrasi, tapi juga etika demokrasi, menjaga netralitas baik dalam penegakan hukum maupun netralitas dalam proses penggantian kekuasaan. Oleh sebab itu, menurut Anies, diskusi yang dilakukan dengan AHY berisikan usaha untuk menegakkan demokrasi. Anies lantas melontarkan pujiannya untuk AHY. Karena itu, setiap kali berdiskusi dengan Mas AHY, dengan seluruh jajaran dan dengan Partai Demokrat, jajaran Partai Demokrat, percakapan kami selalu diwarnai dengan ikhtiar untuk menegakkan demokrasi itu. Anies memuji AHY sebagai salah satu putra terbaik bangsa dan bintang terang dari langit Indonesia. Anies juga menilai Partai Demokrat berada di tangan yang tepat dalam kepemimpinan AHY. Termasuk hari ini Mas AHY sebagai salah satu putra terbaik bangsa, bintang terang bintang terang di langit Indonesia, telah menjadi penerus kepemimpinan Pak SBY di Partai Demokrat. Yang bisa saya sampaikan saat ini bahwa Partai Demokrat is the good head, kata Anies. AHY memuji balik Anies dalam suasana tersebut. Jadi sesudah Mas Anies memuji Partai Demokrat, termasuk AHY sebagai bintang di langit yang biru, kemudian ganti AHY menyampaikan pujiannya. Bapak Anies Baswedan dengan rendah hati, semua sudah kami lakukan untuk meyakinkan bahwa koalisi perubahan, perahu koalisi ini bisa berlayar. You are the leader, you are the superstar. Okay. And you will come atau koalisi perubahan ini sehingga berlayar dan tidak berlayarnya seberapa jauh kita berlayar dan seberapa jauh cepat you will lead us all. Sejauh mana Pak Anies Baswedan yang akan menuntun kita, tapi kami siap memberikan dukungan penuh agar bukan hanya berlayar tapi tiba di tujuan, bukan hanya selamat tetapi menang dan membawa perubahan yang terbaik pada negara kita. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Itulah saling puji antara Mas Anies sama AHY, bahwa keduanya sudah ada titik temu, apalagi Majelis Tinggi Partai Demokrat sudah menyepakati deal Anies Baswedan sebagai bakal calon presidennya, dan koalisi perubahan adalah pilihan tepat untuk mengusung Anies Baswedan. Apakah ini semuanya akan membawa kemenangan Anies Baswedan, atau sebatas itu tadi, sebuah harapan AHY untuk bisa menjadi bakal calon wakil presidennya? Menurut analisis saya, pertama, dukungan Partai Demokrat ini adalah dukungan serius. Maksudnya bahwa sudah ada sebuah keputusan partai yang itu tidak main-main. Jadi Majelis Tinggi Partai Demokrat, apalagi sudah disampaikan Andi Malarangeng bahwa ini sebuah keputusan untuk mendukung Anies Baswedan, sehingga apa yang menjadi wacana di luar bahwa Partai Demokrat belum selesai keputusannya atau mendukung siapa, itu tidak benar. Bahwa Anies Baswedan sudah selesai antara Partai Nasdem, PKS, dan Partai Demokrat. Jadi sudah selesai, tinggal kemudian mungkin deklarasi secara bersama atau mungkin pendaftaran ke KPU gabungan partai politik ini besok tanggal atau bulan Oktober November nantinya. Jadi menunggu waktu, kecuali kemudian ada isu kemarin, itu kan sangat serius isunya. Tunda pemilu 2 tahun 4 bulan 7 hari, itu kan serius. Tetapi pada saat ini banyak orang yang mencecar apakah hal itu bisa
ditindaklanjuti atau tidak. Mantan Ketua MK Hamdan Zulfa mempertanyakan kok bisa nggak boleh PN itu seperti itu. Bahkan Pak SBY pun juga ini kok aneh negara ini, sehingga teman-teman pro demokrasi menunggu bagaimana sikap Pak Presiden Jokowi terkait dengan hal itu. Ini teman-teman, kalau dalam saran saya di konten sebelumnya, bagaimana pengadilan negeri kemudian bisa koordinasi di bawah Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi ataupun juga dengan PT UN terkait dengan apa yang seharusnya mereka lakukan, apalagi di sana ada KPU dan Bawaslu yang mengawal dalam semua proses tahapan pemilu. Pecinta masa depan negeri, nomor 2, bahwa keputusan ini dalam bahasanya Majelis Tinggi ya kalau bisa pengen menang ya Anies AHY. Kalau menurut saya sih itu adalah sebuah saran atau semacam bahwa Partai Demokrat memang mempunyai bargaining, maksudnya mempunyai potensi orang yang bisa mewakili Anies Baswedan untuk membawa kemajuan Indonesia versi Partai Demokrat. AHY adalah kata kuncinya. Sehingga kalau menurut saya sih apa yang disampaikan Majelis Tinggi Partai Demokrat ini sebatas tawaran ya, bukan harga mati. Harga matinya bahwa Partai Demokrat sudah mendukung Anies Baswedan. Selanjutnya siapa yang menjadi bakal calon wakil presidennya itu ada beberapa, Kang Aher termasuk AHY, Agus Harimurti Yudhoyono. Dan di sini partai maksudnya diwakili Majelis Tinggi Partai Demokrat ini loh, ada kader yang baik, bisa kok dipakai untuk menjadi pemimpin di negeri ini. Oh, itu sekali lagi itu adalah sebuah tawaran, bukan harga mati. Kemudian yang ketiga, apakah ini jawaban terkait dengan apakah ini hanya tawaran apakah ini dalam pertanyaan tadi, apakah ini hanya sebagai strategi? Menurut saya sih bukan. Jawaban nomor 2 tadi. Jawaban nomor 2 adalah bahwa itu adalah tawaran saja. Kemudian yang ketiga, di mana posisi Anies sama AHY yang saling memuji? Nah, itu kalau menurut saya itulah hebatnya perpolitikan di negeri kita, di Indonesia. Jadi meskipun sering bersih tegang, dinamika terjadi, tetapi saling memuji itu penting. Saling menghormati antara elit-elit itu penting supaya tidak terjadi salah paham di antara mereka. Maksudnya, ya memang semua yang masuk dalam koalisi perubahan itu adalah orang-orang hebat, sehingga tidak main-main. Sehingga ketika ada kata deal berkoalisi perubahan, Partai Nasdem menurunkan egonya, PKS menurunkan egonya, begitu juga Partai Demokrat. Partai Nasdem sampai bilang, ya kalau begitu Surya Paloh yang cocok untuk menjadi bakal calon wakil presidennya. Kalau PKS, ya Kang Aher. Kalau Partai Demokrat, ya AHY. Di sini dalam proses puji-memuji menurut saya sifatnya itu adalah saling menghormati terhadap masing-masing kehebatan. Maksudnya ya kehebatan itu kalau ditampilkan secara serius itu akan membawa sesuatu. Tetapi kalau tidak, maka cukup akan menghadirkan sebuah kebaikan bersama. Hanya nanti siapa yang akan membawa kemenangan itu yang akan dipilih. Jadi etika ketimpuran, saling memuji, menurut saya di dalam berpolitik itu tidak cukup hanya sebatas pujian, tapi memang ada sebuah penghargaan terhadap apakah teman ataupun lawan, apalagi dalam sebuah koalisi perubahan untuk bersama-sama membawa tema sama untuk menampilkan bakal calon presiden wakil presiden yang merupakan jawaban kebutuhan rakyat. Semoga bermanfaat, semoga menjadi inspirasi semuanya sambil kita menunggu bagaimana teman-teman Koalisi Indonesia Bersatu, apakah Mas Ganjar sama Mas Erik
itu masih dinamis juga. Begitu juga PDI Perjuangan dan bagaimana Partai Gerindra dan PKB masih dinamis. Hanya untuk koalisi perubahan, Partai Nasdem, PKS dan Partai Demokrat sudah selesai. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.